Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sebelum Bapak mulai, tolong dipungut dulu sampahnya. Hari ini tolong dirapikan mejanya, tidak ada HP di atas. Terus Pak. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Pak pimpin. Udah mulai selesai. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Mulai Hani, Mas Fauzia, Hadir. Siti Sabira. Hadir. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk materi, Bapak mau mau menguji kalian dulu apakah masih ingat dari materi yang kemarin? Haji. Oke. Sipa, apa sih itu haji menurut Sipa? Menunaikan ibadah pada Allah. Oh, di mana? Di kota haji. Oke. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Baik. Bapak di sini akan memasuki materi yang berjudul sholatkan jenazah. Kenapa Bapak mengambil materi sholatkan jenazah? Karena di masyarakat itu, masyarakat sekarang itu belum pada paham yang namanya itu mensolatkan jenazah. Ada yang masih ruku, ada yang masih sujud. Padahal kan dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan Sujud. makanya Bapak mengambil materi tersebut supaya kalian apa? Supaya kalian paham nanti pas kalian terjun ke masyarakat itu kalian sudah tahu, kalian bisa mengamalkannya seperti itu. Baik, tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban mensolatkan jenazah. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasan mensolatkan jenazah. Bisa dilanjut pertanyaannya? Oke, baik. Jadi mensolatkan jenazah itu setelah si mayat itu dikafankan baru disolatkan, setelah itu dikuburkan. Adapun hukum mensolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah ya, bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Oke, bisa dilanjut. Nah, apa aja sih pihak-pihak yang dibolehkan untuk sholat jenazah? Jadi yang pertama itu orang yang diwasiatkan oleh si jenazah. Misalkan saudara Sarifah, adiknya Alhamdulillah misalnya meninggal. Mudah-mudahan sehat selalu ya adiknya. Amin ya Allah. Misalnya Sekeluarga. meninggal. Terus adanya minta aku minta disolatkan sama kakakku Sarifah. Itu wajib tuh hukumnya. Kalau ente enggak wajib, kalau ente yang ninggalin itu ente namanya enggak amanah sama wasiatnya. Terus yang kedua itu ada ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Dan yang ketiga itu orang tua si jenazah, dan seterusnya ke atas. Maksud seterusnya ke atas itu kayak misalkan orang tua, misalkan kakek, nenek, buyut itu ke atas sampai ke paling tua. Terus ada anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Maksudnya seterusnya ke bawah itu kayak misalkan dari kita, adik kita, terus adiknya lagi, ponakan yang paling muda lah. Kemudian keluarga terdekat kita, dan yang terakhir kaum muslim seluruhnya. Pak, boleh nggak sih kalau misalkan kita lewat gang, lewat rumah orang tiba-tiba ada yang meninggal, kita boleh nggak mensolatkan jenazah? Boleh, karena di sini tercatat kaum muslim seluruhnya kecuali non muslim. Ini yang bisa dilanjut. Nah, jadi tuh syarat-syarat sholat jenazah itu yang pertama itu syarat sholat jenazah itu seperti pelaksanaannya sholat 5 waktu
dan kita bersuci dari hadas besar dan kecil, suci badan, suci tempat, dan juga menghadap kiblat. Kemudian yang kedua itu, jika jenazah laki-laki, posisi imam itu berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya itu sejajar dengan perutnya. Nanti Bapak akan gambarkan, ada gambaran. Kemudian yang terakhir itu, jenazah itu diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kuburan atau sholat wajib. Misalkan kuburannya nggak menghadap kiblat, tapi ente mau sholat nih, nggak apa-apa. Atau sholat goib gitu, sholat goib harus menghadap kiblat ya. Lanjut. Nah, di sini tuh gambaran yang tadi syarat-syarat sholat jenazah yang kedua. Untuk laki-laki itu posisinya itu harus sejajar dengan kepala. Imam itu harus sejajar dengan kepalanya si mayit. Kemudian kalau perempuan itu, jadi itu kalau perempuan itu posisi imam itu harus sejajar dengan si perut mayit perempuan. Nah, gambar kedua maksudnya apa Pak? Jadi gambar kedua itu disunahkan. Kalau gambar yang pertama itu harus diwajibkan, kalau yang kedua disunahkan. Maksudnya itu, kalau misalkan jenazah laki-laki itu posisi imamnya di sebelah kiri si mayit laki-laki, kalau jenazahnya laki-laki, dan juga harus berpapasan dengan kepala. Kemudian kalau posisinya perempuan itu harus menghadap ke arah kanan, dan juga si imam itu harus berpapasan dengan si perutnya mayit perempuan, dan juga menghadap kiblat. Sampai sini ada yang belum mengerti atau udah paham? Oke, baik, bisa dilanjutkan. Nah, baik, di sini ada rukun sholat jenazah. Mungkin bisa dilewatkan saja. Nah, ini rukun sholat jenazah dari kita berniat sampai diakhiri dengan membaca salam. Yang pertama itu kita berniat dalam hati. Niatnya itu baca bareng-bareng yuk, supaya nggak pada ngantuk. Bapak dulu baca, nanti baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayyiti. Sholli ala hadal mayyiti. Arba'a takbiratin. Arba'a takbiratin. Fardhon kifayati. Fardhon kifayati. Mahmuman lillahi ta'ala. Mahmuman lillahi ta'ala. Nah, ini untuk jenazah si laki-laki. Kalau perempuan tinggal diubah aja hadal mayyiti menjadi hadal mayyitati. Gitu. Nanti paham? Oke, kedua itu takbiratul ihram. Takbir pertama itu kita membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan takbir kedua itu kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Sholawatnya itu seperti kita membaca tahiyat akhir. Dan yang takbir ketiga itu kita berdoa kepada jenazah. Doanya apa Pak? Itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu singkatnya. Kalau yang panjang itu bisa sampai sini, bisa sampai ada, nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, sampai wal baludi. Kemudian dilanjutkan yang takbir keempat itu diiringi dengan doa. Ada doanya lagi. Kalau kalian mau baca boleh, kalau mau dibaca juga boleh, disunahkan. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ma'nahu wa firlana. Kemudian yang terakhir itu kita bersama. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, bisa dilanjut. Nah, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak ingin bertanya pada kepada Saripah. Apa sih hukumnya kita mensalatkan jenazah? Wajib. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu
fardu kifayah. Hanya diperhatiin ya, Sarifah. Baik, Pak. Mama papa kamu di rumah, kasihan. Kemudian selanjutnya saudara Sipa. Kalau misalkan laki-laki itu kan usolli hadal mayyiti, kalau perempuan gimana? Sholli ala nabi. Oke. Nuraihani, Ya, Pak. Bapak mau tanya. Coba jelaskan posisi imam ketika sholat jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu imam sejajar dengan kepala. Betul. Kalau mayatnya perempuan sejajar dengan perutnya. Oke, baik. Alhamdulillah, masuk semua ya materi kalian bisa pahami, bisa renungkan materi tersebut supaya kalian bisa mengamalkan di masyarakat nanti. Oke. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu hukum mensolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dan posisi apabila jenazahnya laki-laki itu posisi imam harus sejajar dengan kepala. Kalau perempuan itu posisinya harus sejajar dengan perut. Itu harus dipahami ya. Pak. Ya, segitu saja materi dari Bapak. Tuh. Kemudian kalau dipelajari materi yang akan Bapak bahas selanjutnya yaitu materi mandi junub. Oke, mungkin dari Bapak itu saja. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis, diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.